Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali meskipun masih secara virtual ya, dalam pembelajaran daring pertemuan ketiga Quran Hadis. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita terlebih dahulu membaca Ummul Quran. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Untuk materi di pertemuan ketiga kali ini adalah ku berbagi infak dan sedekah. Jangan lupa untuk selalu mencatat apa yang kita pelajari hari ini di buku tulis masing-masing. Tentunya dengan tulisan yang rapi, baik, dan benar, agar nantinya dengan tulisan yang rapi itu jadi tidak malas untuk membaca dan mempelajarinya lagi. Sungguh beruntung orang-orang yang diberi rizki berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, perlu kita sadari bahwa rizki adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dan digunakan sesuai ketentuannya. Rizki yang kita miliki bukanlah utuh menjadi hak milik kita pribadi, tetapi di dalamnya ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan kepadanya. Sebagai orang yang beriman, bagaimana sih kita bersikap terhadap rizki? Bagaimana sih kita memperlakukan rizki? Dan apa keuntungan bagi orang-orang yang menginfakkan? Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiku yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Perlu diingat, infak itu berbeda ya dengan zakat. Infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum, tetapi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan penerimanya pun tidak ditentukan sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat, seperti keluarga dan kerabat, bahkan untuk membiayai kebutuhan diri sendiri. Lebih luasnya lagi, pengertian dari sedekah itu meliputi harta dan jasa. Contohnya, sedekah sedekah berupa harta. Yang pertama, memberi sebagian atau sedikit dari uang kita, misal uang jajan kita, kepada orang yang sedang meminta-minta atau seperti pengemis. Yang kedua, memberi makanan yang kita punya kepada teman. Tentunya kita memberi itu harus makanan yang masih layak atau baik kualitasnya. Jangan sampai ketika kita punya makanan yang sudah mendekati tanggal expired atau tanggal kadaluarsa, lalu kita kasih kepada teman. Jangan ya, kita aja nggak mau, masa iya mau dikasih ke orang lain? Nah, contoh lain sedekah dalam bentuk jasa. Senyum kepada orang lain itu termasuk sedekah. Jangan sampai ketika ada teman yang menyapa, malah kita kasih wajah yang ketus. Contoh lagi dalam bidang jasa,
membuang atau menyingkirkan ranting atau duri dari jalan. Nah, seperti itu contoh dari sedekah, baik itu berupa harta maupun berupa jasa. Jadi, infak dan sedekah itu hendaklah dengan harta yang baik dan dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Nah, tugas untuk kalian catat surat Al-Baqarah ayat 267 beserta terjemahnya di buku tulis masing-masing. Tentunya dengan tulisan yang rapi, baik, dan benar agar mudah dibaca. Mari kita bersama-sama membaca Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya untuk terjemahannya kalian bisa membaca sendiri ya. Dan jangan lupa untuk menyalinnya di buku tulis masing-masing. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang isi kandungan dalam Quran surat Al-Fajr. Yang pertama, isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15-16. Dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rizki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rizki, mereka menganggap Allah menghina mereka. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki kepada siapapun yang disukai dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan rizki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Nah, dalam menghadapi dua kondisi seperti itu, hendaklah manusia hanya bergantung kepada Allah. Jika diberi keluasan rizki, hendaklah ia bersyukur. Dan jika dalam kesempitan rizki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun. Selanjutnya, isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 17. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik, sebagaimana dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadisnya ada di situ, bisa kalian baca sendiri ya. Betapa mulianya orang-orang yang menyayangi anak yatim. Kelak mereka akan berdampingan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Sahal bin Sa'ad. Hadisnya bisa kalian baca sendiri. Jangan lupa untuk ditulis di buku masing-masing. Yang terakhir adalah isi kandungan dari Quran surat Al-Fajr ayat 18. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberi makan orang miskin,
Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin, maka ia termasuk pendusta agama. Jangan lupa untuk mencatat semua yang kita pelajari hari ini di buku tulis Quran Hadis. Tentunya dengan tulisan yang baik dan benar agar bisa terbaca. Tugas untuk kalian semua adalah membaca berulang kali dan menghafal ayat juga terjemah dari Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Baiklah anak-anak, materi pada hari ini telah selesai kita pelajari bersama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.